Saudara-saudara, insya Allah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, disingkat kami, akan dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 2020 atau hari Selasa pada pukul 10 pagi di Tugu Proklamasi Pegangsaan Timur, Jakarta. Peringatan, deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga sekaligus bagi kami peringatan hari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Nanti dari komite pekerja dapat menjelaskan rundown acara secara umum. Namun ingin kami sampaikan bahwa kami alhamdulillah didukung oleh para tokoh, figur dari berbagai elemen dan komponen bangsa dan juga dari berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh agama, lintas agama, cendekiawan, akademisi, profesional, aktivis, kaum buruh. Tadi nggak disebut kaum buruh ya. Kaum buruh, kemudian juga angkatan muda, emak-emak. Jadi ini betul-betul ya, kami ini koalisi yang menghimpun ya, berbagai figur, berbagai tokoh yang ada dalam masyarakat Indonesia, termasuk juga mantan jenderal purnawirawan, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, termasuk juga mantan panglima TNI, sudah disebutkan tadi. Ini mohon kawan-kawan semua dapat menggambarkan bahwa ini adalah koalisi yang sangat majemuk, baik antar profesi, agama, suku, profesi, dan sekaligus juga generasi muda ada tadi sudah disebutkan tadi. Mengapa? Sebelum lebih lanjut, insya Allah pada deklarasi nanti itu, dan hari Selasa 18 Agustus 2020, kami akan mengeluarkan maklumat yang diberi judul Maklumat Menyelamatkan Indonesia, yang sudah disusun oleh komite kerja, dibawa dalam rapat seluruh deklarator 2 kali dan sudah disepakati, sekarang sudah final dan akan dibagikan, diumumkan pada hari deklarasi nanti. Dengan segala permohonan maaf, ada kawan-kawan pers yang meminta ya, naskah maklumat itu belum dapat kami berikan. Dan nanti setelah dibaca, dideklarasikan, maka maklumat itu akan kami sebarluaskan. Tapi sebagai gambaran, maklumat menyelamatkan Indonesia yang sudah kami sepakati oleh para deklarator memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan HAM, termasuk sumber daya alam. Kami akan menjelaskan pada setiap butir sektor dari kehidupan nasional kita itu apa yang kami nilai terjadi kerusakan, terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Dan baru kemudian di bagian akhir dari maklumat menyelamatkan Indonesia itu, kami mengajukan 8 tuntutan.
Ada tuntutan kepada penyelenggara negara, kepada pemerintah, bahkan juga secara spesifik tuntutan kepada presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Inilah kira-kira gambaran kandungan dari maklumat menyelamatkan Indonesia. Jadi kami akan mengeluarkan maklumat menyelamatkan Indonesia pada hari deklarasinya Selasa 18 Agustus 2020. Nah, selain itu, kami juga sudah menyepakati apa yang menjadi jati diri. Supaya jangan banyak pertanyaan, apa itu kami? Nah, itulah yang nanti akan dibagikan, ya. Sudah ya. Hanya ada beberapa buku itu sekedar secara ringkas menjelaskan jati diri, identitas dari koalisi ini. Itu silakan disebarluaskan. Itu juga berdasarkan kesepakatan. Nah, yang ketiga, saya ingin sampaikan apa yang menjadi alasan, menjadi misi suci, mengapa kami bersepakat membentuk kami. Berbagai elemen bangsa kemudian bersepakat untuk membentuk kami ini, adanya persamaan pandangan, pikiran, dan perasaan, meeting of mind, yaitu bahwa kami, ini kami kecil, kami ini, ya, memiliki pandangan yang sama, kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia terakhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional, dari nilai-nilai dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Kami dapat memahami dan membuktikan telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dari nilai-nilai dasar itu. Kami semua bersepakat untuk itu. Dan yang kedua, sebagai alasan utama, mengapa kami bisa bersepakat seperti ini? Karena kami yang bergabung di kami ini sebenarnya masih menaruh harapan khususnya kepada yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat, yaitu partai-partai politik, dan tentu ujungnya adalah parlemen atau DPR. Karena seyogianya sebagai rakyat, kami dan kita semua berharap aspirasi, kekecewaan, kegundahan, kegalauan yang ada di hati mayoritas rakyat Indonesia ini dapat disuarakan untuk perbaikan dan perubahan. Namun kami mengamati lembaga perwakilan ini tidak mampu, bahkan tidak mau untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Inilah yang membuat kami, kita semua turun sendiri untuk menyuarakan perasaan kita, pikiran kita, aspirasi kita. Dan begitu pula sebagai alasan lanjutan, suara-suara yang sudah disampaikan selama ini oleh banyak pihak, baik organisasi, lembaga, termasuk oleh individu, tokoh-tokoh bangsa, itu kurang bahkan tidak diperhatikan oleh pemangku amanat di negeri ini. Bahkan ada kecenderungan suara-suara yang kami nilai kebaikan, kebenaran, mengandung keadilan, itu diabaikan dan disikapi dengan sikap yang sombong, yang angkuh oleh pemangku amanat. Contoh lihat, coba lihat contoh saja. Ketika kita menggugat masuknya tenaga kerja asing, sementara rakyat banyak yang menganggur, tapi dijawab sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan rakyat yang memprotes itu harus berhadapan dengan aparat negara. Ini contoh kecil.
atau salah satu contoh, masih banyak lagi. Jadi suara-suara yang kami yakini sebagai kebenaran, baik yang kami rasakan sendiri maupun yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat, itu diabaikan, bahkan disikapi dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Dan inilah alasan lanjutan kami menengarai, bahkan menyimpulkan kekuasaan hanya ingin berkuasa. Kekuasaan hanya diabdikan bagi kekuasaan itu sendiri. Dan kekuasaan itu justru tampil untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Sudah terjadi pembungkaman aspirasi. Lawan-lawan politik ditangkap, diadili. Dan alasan lagi, hukum tidak tegak di negeri ini. Padahal kita berharap sebagai negara hukum ada penegakan hukum secara berkeadilan. Namun kita semua menyaksikan bahwa hukum tidak tegak. Ada mafia hukum, ada penegakan hukum yang karut-marut, dan rakyat kecil, saya sendiri menyaksikan, bahkan mengalami. Untuk membela diri secara hukum tidak mudah di negeri ini. Nah, ini semua kalau bisa saya simpulkan, masih banyak lagi alasan-alasan. Justru kehidupan kebangsaan kita pada alam demokrasi ini telah mematikan demokrasi itu sendiri. Seyogianya pada pembentukan undang-undang, proses pembentukan undang-undang di DPR sana, ketika pembahasan RUU sangat diperlukan adanya partisipasi rakyat. Bagaimana biasa perlu ada hearing, dengar pendapat, tapi terakhir ini banyak undang-undang disahkan begitu saja tanpa partisipasi rakyat, karena rakyat tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan pikiran dan aspirasinya. Inilah bentuk tirani, inilah bentuk kediktatoran dari pemangku amanat, pengemban amanat di negara kita ini. Nah, ini semua mengkristalkan dan memantapkan keyakinan kami 150-an orang yang bergabung, dan masih banyak lagi yang ingin bergabung. Tidak ada jalan lain, kita harus bersatu untuk menyuarakannya. Dan inilah arah kami, nanti kami jelaskan pada jati diri. Alhamdulillah, jelang deklarasi kami 18 Agustus 2020 itu nanti, kami Guru Besar sudah mendapatkan syarat dukungan dari banyak daerah, bahkan dari luar negeri. Dengan telah terbentuknya kami Sumatera Utara, kami Sumatera Selatan, kami Jawa Tengah, kami Yogyakarta, bukan khusus Jawa Tengah, ada lagi kami Solo, kami Semarang, kemudian kami Jawa Timur, kami Jawa Barat, kami Kalimantan Selatan, kami Sulawesi Selatan, kami Sulawesi Barat, kami Kalimantan Timur, kami Gorontalo, dan juga kami sungguh terharu juga telah terbentuk kami di luar negeri oleh warga negara Indonesia yang sedang berada di mancanegara, baik di Amerika Serikat, ada kami Amerika Serikat USA, kami Australia, kami Selandia Baru, kami Qatar, kami Swiss, dan beberapa negara Eropa lain. Oh, Taiwan, mohon maaf, tadi malam ada ikut hadir. Jadi kami sungguh terharu dan juga berbangga hati bahwa gerakan ini telah mendapat dukungan dari rakyat, dan mungkin 1-2 hari terakhir ini, tanggal 16, 17, masih ada 2 hari sebelum deklarasi itu, akan bermunculan kami lain, baik yang menggunakan istilah kami
Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, ada juga di Jakarta, ini nggak dimasukkan tadi, di luar kami deklarator ini, AP kami, aliansi pendukung kami. Jadi ada AP kami di berbagai daerah. Ya, dalam bentuk kelompok aliansi juga terdiri dari sejumlah ormas bergabung dalam AP kami. Dan kami juga mendapat dukungan, menyatakan aspirasi oleh berbagai koalisi, aliansi yang sudah ada sebelumnya. Ya. Ada antara lain dapat saya sebut KMPK, Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan. Kebetulan sebagian kami juga bergabung. Ada aliansi koalisi lain seperti Pak Prianto, GSI ya, Gerakan Kebangkitan Indonesia GKI menyatakan bukan bergabung tapi beraspirasi. Forum Aliansi Perguruan Tinggi, ada Majelis Bangsa Indonesia. Jadi sejumlah ya, tidak hanya belasan tapi mungkin puluhan aliansi-aliansi masyarakat, koalisi-koalisi di tubuh masyarakat yang sudah ada sebelumnya, yang juga menghimpun keragaman dan kemajuan rakyat Indonesia, menyatakan bersinergi dengan kami ini. Jadi inilah yang terjadi, dan saya yakin dan silakan kepada rakyat warga negara, kami imbau, kami serukan, kami nyatakan yang ingin bergabung dengan kami, silakan berbondong-bondong untuk menyatakan dukungannya itu, baik dengan menggunakan istilah kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, maupun istilah-istilah lain, ya. Dan semua jejaring ini, kami sebut jejaring networking ini, semua jejaring ini insya Allah pada 18 Agustus 2020 pada jam yang sama waktu Indonesia Barat pukul 10 juga akan mengadakan acara deklarasi di tempatnya masing-masing dalam bentuk joint declaration atau deklarasi bersama. Nah, saudara-saudara yang selanjutnya dan sebelum terakhir, jati diri. Ingin kami tegaskan, sesuai dengan jati diri kami ini, saya tidak akan semua ya, bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami ini, pertama adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti tolong dibacakan saja ya. Tapi saya ingin jelaskan saja isinya. Ini adalah gerakan moral. Tolong ditulis, kami ini menyatakan diri sebagai gerakan moral. Seluruh elemen dan komponen bangsa, tiada lain tujuannya untuk meluruskan kiblat negara, meluruskan perjalanan bangsa ini untuk sesuai dengan cita-cita nasional yang termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dan tentu sebagai gerakan moral, maka gerakan kami juga berdimensi politik, tapi bukan politik praktis. Kalaupun kami nanti bergerak berdimensi politik, adalah politik moral. Politik moral ini lebih tinggi dari politik praktis sesungguhnya. Yang dalam bahasa agama Islam itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan artikulasi seperti ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Itu kebebasan berserikat, berkelompok, dan berpendapat. Untuk melakukan yang disebut dengan social control, pengawasan sosial, dengan kritik, dengan koreksi. Bahwa nanti pendukung kami, jejaringnya, melakukan aksi-aksi, itu bagian dari gerakan moral, terutama untuk menyampaikan pendapat. Kami berharap pemangku amanat, penyelenggara negara, baik pemerintah, DPR, MPR, semuanya, termasuk lembaga penegakan hukum,
untuk dapat mendengar. Karena yang kami sampaikan ini dapat kami pertanggungjawabkan adalah nilai-nilai, adalah hal-hal dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seyogianya didengar. Kalau sampai tidak didengar, bahkan dihadapi dengan kekuasaan, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, maka kami serahkan pada rakyat. Kami hanya dapat menyerahkan kembali pada rakyat. Kami sudah menyuarakan aspirasi rakyat. Dan kami siap berdebat bahwa yang kami sampaikan itu adalah aspirasi real, adalah sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sampai tidak mau didengar, bahkan dengan kesombongan, keangkuhan, dengan represif, secara tiran, maka nanti kami kembalikan pada rakyat untuk mungkin dengan caranya sendiri. Saya kira jelas itu ya. Nah, saudara-saudara, terakhir dari saya, ya, terus terang jangan menganggap remeh gerakan ini. Kepada sebuah pihak, saya pesankan untuk tidak perlu gusar, untuk tidak perlu apalagi akan menghadapi dengan sikap sinis, apalagi secara represif. Semacam mungkin gerakan ini akan dibungkam, para aktivisnya akan ditangkap, atau acara kami ini akan dihalang-halangi, atau apa yang ingin kami sampaikan dihadapi oleh buzzer bayaran. Ya, kami tidak punya waktu dan tidak mau kehilangan waktu untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Tapi jangan anggap remeh. Saya pribadi dan kami ini telah menyatakan diri dalam sebuah perjuangan yang bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, silakan. Dan jangan ada langkah-langkah yang represif. Karena kalau itu terjadi, justru disikapi secara represif karena punya kekuatan dan kekuasaan. Kami kecil, kami dalam huruf besar ini justru akan mengencangkan gerakan. Itu dapat saya pastikan. Dan saya yang berada di sini akan mendorong kawan-kawan bahwa we are at the point of no return. Tidak ada titik kembali dan tidak ada titik menyerah. Sekaligus karena mulai hari-hari kemarin kami belum mendeklarasikan, kami baru pra-deklarasi tanggal 2 Agustus yang lalu, sudah macam-macam itu. Dan kita ketawa saja ya. Pertama, kami tidak punya waktu untuk menanggapinya. Sudah ada operasi intel ya, mendatangi tokoh-tokoh tertentu, bertanya tentang saya pribadi, bertanya tentang kami, ada upaya-upaya untuk menghalangi. Terus terang, ini dari saya pribadi, saya mau peringatkan, jangan lakukan langkah-langkah seperti itu. Kami ini adalah pejuang yang sudah menyerahkan diri untuk bangsa dan negara ini. Termasuk sebagai insan beragama, ini bagian dari perjuangan di jalan Allah. Nah, tolong nanti silakan ditulis bagian itu. Maka kepada seluruh warga masyarakat, silakan bergabung dengan kami. Nanti kita buka daftar pendukung kami, walaupun tidak sempat menjadi deklarator, tapi pendukung itu tidak kalah ya. Artinya silakan bentuk kami tidak hanya di tingkat provinsi, juga tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa. Silakan bentuk aliansi koalisi serupa yang menjadi mitra strategis kami. Dan khusus untuk deklarasi di Jakarta Selasa 18 Agustus 2020 pukul 10 di Tugu Proklamasi. Sebenarnya saya tidak ingin mengumumkan datang beramai-ramai, tempatnya terbatas ya. Tapi kalau mau ada, sudah kawan-kawan wartawan ya, kami undang kawan-kawan wartawan, silakan nanti dan mohon bantuan untuk peliputnya ya. Kalau tidak ya nanti di tempatnya sendiri lakukanlah koalisi, lakukanlah deklarasi serupa. Saya kira demikian, dan mungkin kepada komite kerja saya ingin kenalkan
kami ini dari sekian banyak deklarator yang menandatangani nanti deklarasi atau maklumat 150 orang termasuk kami semua, itu disebut majelis deklarator. Ya, nanti akan ada presidium yang akan memimpin majelis deklarator ini. Namun sudah terbentuk komite kerja atau bahkan komite eksekutif diketuai oleh Dr. Ahmad Yani dari depan kita, Wakil Ketua Profesor Dr. Hafid Abbas, mantan Ketua Komnas HAM, Pak Yani mantan DPR ya. Kemudian Sekretaris Dr. Syahganda Nainggolan, ini aktivis segala zaman. Ada Pak Adi Masabi, ada Mbak Dian Islamiati yang hadir tadi, ada Jumhur Hidayat, ya, depan-depan bersama-sama sini. Inilah komite kerja, antara lain deklarator ikut hadir ya, bersama mewakili deklarator Pak MS Ka'bang, dan ada juga kawan-kawan yang membantu di sekretariat. Saya kira demikian penyampaian dari saya. Saya tidak tahu jati diri apa perlu dijelaskan atau tidak, nggak usah ya, sudah dibagikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bang Din, telah disampaikan ya kan, rencana, tanggal, latar belakang pendirian kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan telah juga diinformasikan tentang partisipasi dukungan dari seluruh Indonesia tadi setelah dikemukakan. Dan untuk sebelum kita buka tanya jawab kepada rekan-rekan media, bahwa kami akan memberikan gambaran acara pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana tadi telah dikemukakan, bahwa acara itu juga bersamaan dengan memperingati Hari Kemerdekaan, juga memperingati Hari Konstitusi kita tanggal 18 Agustus. Untuk itu kepada Saudara Adrianto, saya kira bisa menjelaskan sekilas rundown acara kita, susunan acara kita pada tanggal 18 Agustus sebelum kita buka dialog dengan kawan-kawan wartawan. Terima kasih Bang Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Pak Din dan para deklarator yang terhormat, para undangan dan para rekan-rekan media, saya selaku panitia pelaksana mewakili akan memberikan penjelasan sedikit soal dan acara kita tanggal 18 Agustus. Sesungguhnya dan kita ini terus-menerus akan disempurnakan. Jadi ini maksud kami ini 90% lah. Sudah mendekati format acara nanti. Yang pertama pukul 9 nanti itu registrasi peserta termasuk juga rekan-rekan media itu kami harapkan jam 9 pagi sudah bisa hadir di Tugu Proklamasi ya. Dan kami harapkan juga kepada rekan-rekan semuanya mungkin, karena kan jalan di Tugu Proklamasi itu kan terbatas ya, nggak besar. Jadi barangkali untuk mensiasatinya mungkin bisa datang lebih awal atau bahkan kalau bisa tidak bawa mobil kendaraan pribadi kalau bisa, karena pasti akan terjadi kemacetan. Tapi kami sudah mengatur semuanya, insya Allah kami akan mengatur, karena ini seperti yang dikatakan oleh Pak Adin tadi, antusias publik sangat tinggi terhadap kami ini. Jadi kami dia sebagai panitia pelaksana sulit memprediksi berapa yang akan hadir gitu. Jadi kira-kira aja. Kan banyak tadi yang Bang Yani bilang, udah banyak mengkonfirmasi termasuk juga aparat intel, ini kan masih dalam suasana COVID segala macam. Kami bilang kami hanya mengundang 300 tokoh. Mau pada akhirnya tokoh-tokoh itu datang dengan pengikutnya, kami juga tidak tahu, kira-kira gitu kan. Jadi ya, tapi tenang, kita akan atur nanti dalam proses dalam perwakilan. Jadi jam 9 sampai jam 10 peserta kami harapkan hadir, para wartawan maupun para deklarator terutama ya. Kalau bisa jam 9 sudah mulai hadir ke lokasi Tugu Proklamasi ya, Jalan Menteng, Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat. Pasti tahu semua lah ya, di Tugu Proklamasi. Nah, pukul 10 tank akan dibuka oleh MC. MC kita insya Allah Bapak Najamuddin Ramli didampingi oleh Dinda.
Pukul 10 pembukaan MC, pukul 10 oke. Pukul 10.05 lewat 5 sampai 15 doa. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua peserta akan berdiri ya. Dengan hikmat akan dipandu oleh paduan suara. Setelah itu pembacaan teks proklamasi. Lanjut pembacaan teks Pancasila. Lanjut pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lanjut mengheningkan cipta. Nah setelah itu baru acara puncak kita deklarasi. Karena seperti dibilang oleh Bapak Madani ya, Direktur Eksekutif Komite Kerja, tanggal 18 itu samping kita memperingati Agustus Hari Kemerdekaan, memperingati juga Pancasila 18 Agustus sekaligus deklarasi. Nah ini puncaknya jam 10.45 nih. Ini rekan-rekan wartawan bisa konsen di jam ini ya. Jam 10.45 sampai jam 10.50 dibuka oleh MC. Setelah itu sambutan oleh Komite Kerja. Nah, selanjutnya yang puncaknya adalah sambutan para deklarator. Dan terus pembacaan maklumat daripada kami itu sendiri. Itu jam 11. Ini penting nih, dicatat jam 11 ya. Puncak daripada acara kita itu jam 11. Mudah-mudahan tidak meleset. Insyaallah baca deklarasinya. Setelah itu mungkin ada sambutan tokoh-tokoh yang hadir, tokoh-tokoh bangsa yang hadir ya. Saya belum tahu teknis seperti apa, karena juga tergantung dari banyaknya tokoh. Kalau semua tokoh sudah dikasih kesempatan. Insya Allah akan kami atur. Nah setelah pendapat tokoh-tokoh yang hadir di lokasi, baru acara kita anggap selesai dan ditutup dengan diiringi lagu-lagu perjuangan maupun lagu-lagu penyemangat. Jadi kita harapkan jam 12 sudah selesai semua. Zuhur ya, zuhur selesai dan para peserta meninggalkan cepat. Demikian acara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Adrianto. Saya kira saya ulangi lagi nanti rancangan acara ya. Tadi sudah dibuatkan pembukaan seperti itu kita lakukan, terus pengantar ya kan dari Komite Kerja, terus pembacaan doa, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks proklamasi, pembacaan Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terus mengheningkan cipta, terus diikuti dengan deklarasi, pesan deklarasi, ucapan selamat dari tokoh-tokoh dan penutup. Saya kira itulah gambarannya dan itu satu rangkaian kegiatan. Jadi acara itu tidak acara yang terpisah-pisah, tapi merupakan rangkaian kegiatan. Perlu juga saya informasikan bahwa acara ini karena acara ini resmi, bahwa kami juga sudah mengurus prosedur resminya, tata cara protokolnya, yaitu pertama, acara ini sudah kami informasikan dan pemberitahuan kepada pada Kepolisian Republik Indonesia dan juga sudah mendapat izin pelaksanaan dari pelaksana, terutama dari Gubernur DKI Jakarta. Sekali lagi kami mengucapkan kepada rekan-rekan wartawan bahwa acara juga kita tetap mematuhi karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, acara tetap mengikuti prosedur COVID, protokol kesehatan. Kami siapkan, ya kan, kita cuci tangan dan kami berharap juga pada kawan-kawan media dan masyarakat atau yang mau hadir membawa masker atau alat pelindung diri masing-masing. Tapi kalau kelupaan, panitia akan menyiapkan. Terus parkir yang tidak kalah penting tadi sudah disebutkan dari Pak Andri, parkir sudah kita siapkan sedemikian rupa di tempat-tempatnya nanti ada petugas-petugas parkir yang akan mengarahkan mobil dan kendaraan-kendaraan kita. Pesertanya memang pemberitahuan sebagaimana tadi dikemukakan lebih kurang dari 300 sampai 500 tokoh ya kan yang akan hadir. Dan kita juga tidak tahu, tidak kita bisa batasi kalau ada partisipasi tadi, sebagaimana kami dapat informasi kemarin telah dideklarasikan juga melalui media juga, yaitu lahir aliansi pendukung kami dan menyampaikan ingin hadir juga. Itu ormasnya sekitar 26 ormas kemarin seperti itu. Dan mereka akan membawa tentu anggota dan masanya.
dan itu juga nanti akan dikoordinir oleh petugas-petugas dari kepanitiaan. Saya kira itu informasi. Ya, bendera kami perlu kami informasikan dan kami sudah sebarkan dan kami sampaikan kepada tokoh pimpinan-pimpinan ormas maupun aliansi pendukung bahwa bendera yang kita perkenankan adalah membawa atribut merah putih. Hanya merah putih, tidak membawa atribut kelembagaan dan ormas yang lainnya. Karena kita adalah dalam rangka memperingati 17 Agustus kemerdekaan dan kita memang betul tidak nanti dikontaminasi atau disalahgunakan. Sekali lagi kami umumkan bahwa bendera hanya satu, bendera merah putih, umbul-umbul merah putih, dan menyangkut pakaian dipersilakan memakai. Ada yang memakai baju adat, ya kan, pakaian adat, dan khususnya untuk para deklarator memakai baju kita, yaitu baju batik. Saya kira itu informasi sementara, dan untuk itu kami buka tanya jawab. Sebelum karena saya lihat ada sudah yang memberikan informasi untuk bertanya, saya bacakan dulu dari TV One. Silakan, kalau ada ini ada dari TV One. Silakan petugas menyiapkan mix. Kalau ada yang mau ditanya atau sudah cukup clear seperti itu, kami berterima kasih juga kepada TV One pada tanggal 2 Juni, ya kan, acara ada dengan acara yang disampaikan langsung oleh TV One, sehingga partisipasi atau dukungan tadi sebagaimana dikemukakan dari seluruh 2 Agustus, ya 2 Agustus yang lalu. Ada TV One, Sindu.com, Raka, ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Sino dari Tribun News, kita kasih kesempatan lebih awal. Kalau tidak ada, belum. RM Mall ini tadi ada imretnya juga malah. Sekarang yang hadir Faisal ya. Ada asal? Ada yang bertanya? Atau sudah cukup paham? Silakan. Mungkin penegasan aja Mas sedikit untuk deklarasinya kan nanti ini tanggal 18 itu teknisnya kan di lapangan itu untuk di media kan sebagian ada yang ini mungkin bisa ada apakah ada live streaming dari kami itu untuk disaksikan juga oleh teman media yang memang bekerja dari rumah gitu. Terima kasih. Siap, itu nanti kita akan siapkan. Sudah kita rencanakan dan akan kita siapkan. Silakan Pak Tamsil maju ke depan. Nah, seperti yang sekarang ini sudah apa yang ditanya sudah kita jalankan streaming ini melalui YouTube kami, ya kan, melalui dan silakan Pak Tamsil untuk duduk di depan. Beliau ini salah satu deklarator dan juga masih menjadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kalau ada yang bilang barisan sakit hati, ini anggota DPD resmi. Saya lagi ini baru informasi. Kalau sakit hati menghadapi barisan sakit jiwa. Ya. Tadi saya dapat informasi, tapi sebelum saya akan sebutkan namanya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga yang mau ikut hadir. Silakan, ada yang lain lagi? Pak Nedi, maaf, ada pertanyaan dari Zoom mau dijawab? Oh, boleh dari Zoom. Ini kan kawan-kawan wartawan kan datang ke sini saya kira dengan kemerdekaan kan? Ya, ada pertanyaan, apa langkah awal yang akan dilakukan setelah deklarasi? Segera setelah deklarasi, para deklarator yang berhimpun dalam majelis deklarator kami akan berapat untuk mengesahkan, menetapkan rencana-rencana aksi. Karena kami sebagai gerakan tidak main-main dan tidak hanya kemudian mendeklarasikan diri langsung mati, tapi langsung bergerak dari titik nol secara cepat. Dan itu sudah dirancang dalam bentuk rencana-rencana aksi, bukan program.
rencana-rencana aksi baik yang bersifat edukasi, advokasi, kritik, koreksi, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, maupun aksi-aksi yang efektif. Dan perlu saya jelaskan, kami yang berada di daerah-daerah dan di luar negeri memiliki otonomi, memiliki independensi. Mereka pada dirinya sendiri adalah gerakan rakyat yang kebetulan kemudian mengaitkan diri dengan kami karena kesamaan ide. Namun mereka memiliki otonomi, independensi, dan boleh jadi mereka bergerak dengan caranya sendiri. Namun yang menjadi pandangan sikap kami adalah yang diputuskan secara resmi dan tertulis oleh Majelis Deklarator. Bahwa nanti kami di daerah menafsirkan, menjabarkan, mengartikulasikan dengan caranya sendiri, mereka punya hak. Jadi apa langkah-langkah yang kami ambil belum bisa kami sebutkan sekarang ini, atau mungkin tidak perlu disebutkan, tapi kami memastikan kami langsung bergerak. Terima kasih. Ada lagi yang hadir, yang kawan-kawan yang hadir di sini? Kalau tidak ada, melalui Zoom lagi. Ada pertanyaan berikut, apakah kami akan menjadi organisasi atau dari wartawan? Kami adalah koalisi aksi, maka adalah gerakan, dan sudah dinyatakan gerakan moral. Itu lebih dari sebuah organisasi. Tapi bahwa kemudian akan mentransformasikan diri sebagai organisasi seperti perkumpulan, itu belum dibicarakan. Dan pada hemat saya mungkin tidak, dan tidak perlu. Apalagi akan menjadi partai politik. Itu belum dibicarakan, mungkin tidak dibicarakan, dan saya pribadi, ini bukan pendapat kami, sebagai salah seorang deklarator, tidak baik kami mentransformasikan diri menjadi organisasi yang terstruktur seperti perkumpulan yang ada, maupun jadi partai politik, karena diantara eksponen kami ini juga terlibat di dalam banyak partai politik. Itu yang bisa saya berikan penjelasan untuk sementara. Tapi kami serahkan sepenuhnya pada Majelis Deklarator nanti. Ada tambahan mungkin, Dr. Saganda? Jadi ada beberapa yang di depan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit dari Profesor Dr. Din Samsudin, bahwa koalisi aksi ini, ya, ini akan mempunyai kelompok-kelompok pemikir strategis, ya, dalam divisi kajian-kajian yang akan mendalami seluruh persoalan bangsa dan memberikan solusi, baik dari level persoalan ideologi seperti pertarungan antara Pancasila versi 18 Agustus dengan Pancasila versi 1 Juni, ya. Kemudian soal Undang-Undang Minerba, bagaimana seharusnya Undang-Undang Minerba itu tidak diberikan begitu saja kepada orang-orang yang selama ini diuntungkan, ya, bagaimana sumber-sumber daya alam itu kembali diredistribusikan. Yang ketiga, yang terpenting juga, kita punya teman-teman yang melakukan kajian secara sungguh-sungguh bagaimana krisis ekonomi terjadi di masa COVID ini, dari resesi yang mengarah kepada depresi, ya, bagaimana bangsa Indonesia yang sudah seratusan juta menjadi miskin karena resesi saat ini bisa diselamatkan. Jadi gerakan aksi ini bukan hanya kita dengan kekuatan jaringan dan massa yang akan masif, tapi juga dengan kekuatan-kekuatan pengkaji, pemikir-pemikir yang di dalam deklarator ini sudah melihat cakupan-cakupan itu, baik ekonom, ahli-ahli hukum tata negara, ahli pendidikan, ahli sosial budaya, ahli keagamaan, ahli Pancasila secara khusus dan lain-lain. Ya, jadi itu mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia tahu bahwa ini bukan aksi omong kosong,
tapi aksi dengan keyakinan yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinan berdasarkan kebenaran. Terima kasih. Ada yang lain lagi, Mas Fahmi? Ada lagi ke sana? Baik, terima kasih. Saya ingin menjelaskan pribadi, mungkin juga mewakili yang lain-lain. Tapi kira-kira begini, saya bergabung menjadi bagian dari kami karena melihat persoalan bangsa ini sangat kompleks, luar biasa kompleksnya, sehingga semua masalah itu menjadi makin bermasalah ketika diselesaikan. Di semua negara memang mengalami masalah yang berat juga. Tapi umumnya di negara-negara lain, persoalannya itu hanya soal pandemi COVID-19 yang berdampak kepada ekonomi. Sehingga mereka, negara-negara lain menyelesaikannya dengan jalan yang efektif, proporsional, sehingga mudah diselesaikan. Tapi kita ini sejak awal sudah mengalami persoalan-persoalan yang kompleks, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Sehingga begitu muncul pandemi COVID-19 ini, persoalan menjadi makin parah. Kita juga terancam oleh konflik sosial, di mana antar etnik, SARA berkembang, terutama diprovokasi oleh para buzzer, sehingga terjadi disharmoni di masyarakat. Dan kemudian cara penanganannya itu yang kami melihat hampir tidak jelas. Contoh misalnya penyelenggara negara yang tidak konsisten di legislatif saja. Persoalan kita COVID, ekonomi, dan sosial, dan lain-lain. Yang mereka bahas bagaimana mengubah dasar negara Pancasila. Mereka membuat Omnibus Law. Mereka membuat undang-undang penanganan COVID yang konsentrasinya lebih kepada menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar dan kepentingan asing. Kemudian di eksekutif, ini yang mendorong saya segera masuk ke kami itu adalah di eksekutif, Presiden Joko Widodo mengeluh luar biasa, marah-marah setiap hari karena para menterinya, anggota kabinetnya tidak memiliki sense of crisis. Jadi saya sebagai rakyat biasa melihat, loh ini anak buahnya Presiden semuanya kehilangan sense of crisis. Nah, inilah kemudian menghilangkan harapan kita bahwa akan ada persoalan yang bisa diselesaikan. Sehingga Presiden mengatakan, meminta kepada para pembantunya untuk berlagak sibuklah biar kelihatan agak krisis. Kan itu yang terjadi. Nah, kemudian kami merasa tergugah dengan itu. Ini kalau kabinetnya tidak punya sense of crisis, legislatifnya tidak punya sense of crisis, aparat keamanannya tidak punya sense of crisis, maka ke depan kalau kita tidak bergerak menyelamatkan bersama, maka saya nggak tahu apakah kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan selamat, 2021, sehingga oleh sebab itu saya sendiri tidak pernah berpikir soal 2024. Ini sudah terlalu jauh, dan ini kejahatan, menurut saya kejahatan politik, karena persoalan rakyat adalah persoalan bagaimana selamat hari ini. Bukan kalau ke depan itu sudah terlalu, menurut saya ini mengkhianati kehendak rakyat. Oleh sebab itu, saya dengan semangat dan juga teman-teman saya minta untuk ikut dengan kami karena persoalan bangsa ini harus diselesaikan hari ini. Terima kasih. Kaban, ada tambahan? Sebelum kita buka tanya jawab lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Din tadi bahwa ini adalah gerakan moral. Gerakan moral bagaimana kita ini semua pihak-pihak komponen-komponen bangsa ini yang memiliki rasa keprihatinan yang sangat luas, yang sangat besar, mendalam terhadap situasi dan kondisi yang ada. Jadi kita ini ingin agar bangsa ini tidak seperti sekarang, tidak terpuruk, tidak dihargai oleh bangsa lain, dan terlalu tergantung kepada satu kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, kekuatan moral yang kami bangun adalah untuk menyelamatkan Indonesia sesuai dengan amanat yang sudah
jelas bagi kita untuk bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi, yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu saya betul-betul ingatkan bahwa jangan anggap remeh dan juga jangan salah mengerti terhadap apa yang diperjuangkan secara moral oleh Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamsil paling pojok. Beliau ini juga salah seorang juga yang menggugat undang-undang minerba. Kebetulan saya kuasa hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf agak telat karena saya sudah laporkan ke ketua bahwa di tempat saya sedang ada kumpul-kumpul dengan teman-teman dalam rangka persiapan untuk dukungan moral pada 18 Agustus yang akan datang. Insya Allah Pak Profdim signifikan kawan-kawan yang akan ikut. Saya juga ajak beberapa teman yang ada di DPD karena tadi Pak Ahmad Yani sudah menyampaikan saya masih di Dewan Perwakilan Daerah aktif sampai sekarang dan beberapa periode di DPR bersama Pak Ahmad Yani. Alhamdulillah memang kita selalu sejalan dengan gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh teman-teman. Termasuk ada Pak Hatta Taliwan di sini. Saya termasuk anggota peduli negara dari angkatan pertama sampai angkatan ketiga. Karena itu kalau ada sikap-sikap saya yang sangat kritis di Dewan, ini sebahagian karena terinspirasi oleh beliau. Dan saya masih tetap selalu bersama-sama dengan beliau. Insya Allah gerakan moral ini kami akan selalu berada di dalamnya. Saya kira itu bentuk komitmen yang ini saya sampaikan. Dan insya Allah di DPD banyak persamaan sikap kita dengan gerakan moral ini. Salah satu diantaranya terhadap RUU HIP kelas DPD punya sikap menolak. Dan saya sebagai salah satu anggota DPD juga ikut melakukan judicial review terhadap RUU Minerba. Apalagi saya merasa punya tanggung jawab moral karena saya dulu pimpinan Komisi 7 yang tercatat menolak undang-undang ini. Tapi saya kaget kemudian bisa di carry over, padahal sesungguhnya tidak memenuhi syarat-syarat untuk carry over. Pak Kisman sudah menulis apa yang disampaikan oleh beliau itu merupakan gambaran apa yang terjadi sesungguhnya di DPR RI periode lalu, sehingga sesungguhnya ini tidak sah untuk diundangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Apis mantan Ketua Komnas. Terima kasih Bang Yani, Pak Din, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, teman-teman media yang sama-sama kita cintai. Tadi jelas apa yang disampaikan Prof. Din bahwa ini adalah perjuangan moral intelektual, kecintaan kita pada negeri yang kita kembali bersama. Saya ingin negeri ini menjadi negara yang maju dan bisa sejajar dengan bangsa manapun di planet ini. Karena negara kita negara raksasa, kita terbesar di ASEAN, jadi 50-60% penduduk ASEAN itu adalah Indonesia. Begitu juga wilayah geografisnya. Kita juga pendiri negara non-blok. Kita waktu kita masih miskin, ya pada tahun 55 kita menghadirkan dua benua Asia Afrika. Negara ini negara raksasa. Kita juga pionir dan 2/3 penduduk kita sama dengan seluruh penduduk negara-negara Islam yang terhimpun di OKI. Kita juga masuk di G20. Kita juga di Dewan Keamanan, negara besar. Tapi ada kecenderungan yang memprihatinkan. Suatu saya memimpin Komnas HAM sebagai komisioner periode 5 tahun yang lampau, saya merasakan ada sentuhan yang sulit saya lukiskan ketika melihat penduduk
miskin dari Jambi jalan kaki sampai ke kantor Komnas HAM karena tidak punya duit untuk pakai transportasi publik berhari-hari di jalan. Karena tidak ada lagi tempat mereka mengadu. Kami lihat dari daerah lain, dari seluruh Indonesia, rata-rata 40 pengaduan sehari. Jadi sekitar 10.000 setiap tahun. Yang dipermasalahkan hanya 3, hilangnya kesejahteraan mereka. Karena tanahnya diambil, diberi konsesi ke perusahaan ini, perusahaan itu, sehingga mereka digusur. Berbulan-bulan mereka, ini di kampungnya Prof. Di Bima ya, itu beberapa kecamatan berbulan-bulan berkemah dengan anaknya, keluarganya di situ karena tidak punya lagi tempat tinggal. Tanahnya diberikan satu perusahaan yang kita tidak tahu latar belakangnya dari mana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mereka merasakan hilangnya keadilan. Jadi mendapatkan keadilan. Datanglah ke Komnas HAM karena tidak ada tempat lain. Dia datang ke institusi ini ternyata juga tidak memberi kebahagiaan pada mereka. Jadi hilang kesejahteraan, hilang keadilan, dan yang ketiga, hilang rasa aman. Jadi gimana kita mau bernegara dalam keadaan seperti ini? Dalam 6 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, kita lihat, kita patut apresiasi kinerja pemerintah yang dengan segala upaya sehingga bisa berkarya, tetapi anehnya karyanya itu ternyata bisa meningkatkan kesejahteraan kelompok kaya 10 kali lipat dibanding dengan kemampuan menurunkan kelompok miskin agar angka penduduk miskin semakin menurun. Padahal data di Global Wealth, ya, Indonesia 2016-2017 keempat terburuk kesenjangan sosial ekonominya di dunia setelah Rusia, setelah India, dan setelah Thailand. Nah, kalau ini terus melebar kesenjangan kaya miskin, dapat dibayangkan kita seperti apa. Nah, setiap warga negara ini dengan melihat realitas seperti ini tentu tersentuhlah moral, akademik, tanggung jawab intelektual, dan tanggung jawab sosial untuk ingin berbuat pada negeri ini supaya kita bisa memetik hari depan yang lebih adil dan lebih sejahtera yang kita dambakan bersama sebagaimana yang kita menjadi sebuah bangsa sejak 75 tahun lalu. Jadi refleksi 18 Agustus 2020 sebagai refleksi tanggung jawab moral bagi perjalanan kita bersama ke depan. Saya kira tambahan singkat saya, Pak Bang Yani, yang ini tokoh yang selalu juga saya kagumi ini. Terima kasih, Bang Yani. Terima kasih. Tadi kita persilakan kepada rekan wartawan bahwa ada Saudara Kisman sebagai pemimpin redaksi FNN. Mas Ana masih udah bisa jalan lagi atau masih di blok? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pilet, tapi karena di perintah Bang Ganda harus datang, ya saya datang. Alhamdulillah, setelah kami selama ini teman-teman di FNN itu kebetulan didirikan oleh 49 wartawan senior, mantan wartawan dan wartawan yang hari ini sebagian besar juga masih aktif di media-media mainstream. Itu kami tadinya merasa sendiri Pak Dini. Hampir setahun lebih kami merasa sendiri setelah pemilu selesai. Dan alhamdulillah tidak ada kata lain hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kami. Sedih juga Pak Ganda dan Pak Yani tahu bagaimana liku-liku yang kami lalui FNN hampir tiap minggu itu dihack. Kemarin setelah beritanya Bang Tony Rashid sama Carin Cahaya Gunawan naik pun diperlambat, FNN tidak bisa dibuka di gadget dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam.
itu tidak bisa dibuka kecuali di laptop. Tapi itulah resiko yang harus kami hadapi sebagai wartawan yang ditakdirkan lahir sebagai the four of stock democracy, kekuatan demokrasi keempat yang tugasnya mengawasi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua komponen masyarakat bangsa. Kami bertekad untuk tidak mundur dari itu. Kalau istilah Badin, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bagian dari upaya kami untuk mendapat ridhaan Allah. Hari ini FNN menyatakan bersyukur kami lahir. Ya langsung atau tidak langsung, mudah-mudahan suara kami selama 1 tahun terakhir ini terdengar dan itu mudah-mudahan berdiri baik. Tapi sebagai wartawan, kami tetap harus punya sikap curiga kepada satu, penyelenggara negara maupun tokoh bangsa, supaya tetap kami koreksi untuk kita pada di jalur amar ma'ruf nahi mungkar tadi ini. Pertanyaan saya adalah apa jadinya bila besok, lusa, atau pasca deklarasi nanti yang mulia Bapak Presiden dan Kabinet mengajak kami untuk duduk-duduk bareng, ngopi-ngopi, bicara bersama tentang nasib bangsa ini besok ke depan, kira-kira bagaimana bagusnya kita mengelolanya. Sebagai wartawan tetap harus curiga itu, karena diajarkan oleh almarhum baik Rosian Anwar maupun PKO Jong untuk selalu hadir sebagai sikap kritis dan curiga kepada semua yang berbau-bau ingin mengelola bangsa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain belum dijawab? Jawab dulu ya. Segera setelah deklarasi Selasa 18 Agustus 2020, maklumat menyelamatkan Indonesia akan kami kirim ke semua pihak yang berkepentingan, baik MPR, DPR, DPD, dan termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan presiden. Bahkan mungkin ini akan diusulkan khusus MPR. Kami menghargai dan mungkin kami akan beraudiensi, menyampaikan pandangan, sikap, yaitu maklumat menyelamatkan Indonesia kepada pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden. Ya, kalau ingin bertemu dengan kami membuka diri. Tapi banyak dari kawan-kawan tidak mau kalau diundang ke istana. Silakan untuk bertemu dengan kami, mau menjelaskan langsung. Tentu di istana sebagian kawan-kawan saya sudah dengar-dengar kita tidak mau. Apalagi kalau sekedar ngajak ngopi-ngopi dan minum-minum teh. Itu namanya pencitraan. Tentu kami tolak. Yang paling penting apa yang disuarakan yang kami dapat bertanggungjawabkan berbasis data ilmiah, dapat bertanggungjawab secara akademik. Di sini banyak sekali akademisi, ahli dalam berbagai bidang, dan kami sertai dengan data yang kami yakin kami siap berdebat dengan siapapun tentang data itu, tapi bukan yang sinis ya, bukan yang menganggap sinis remeh ya. Kalau mau berdiskusi, bila perlu berdebat, kami siapkan, karena kami yakin dengan apa yang kami nyatakan itu berbasis ilmu pengetahuan ya. Maka ya nggak usah ada yang sinis, wah kami ini macam-macam. Jawab saja pertanyaan, apakah betul kesejahteraan sudah terwujud sementara angka pengangguran meningkat, angka rakyat miskin banyak sekali? Kalau pakai penghasilannya $2 Amerika Serikat per hari seperti kriteria PBB,
itu 150 juta, apakah betul itu semua gitu? Nah, itu yang harus dijawab oleh yang tidak perlu bersikap sinis. Apakah betul ekonomi kita itu nyungsep bahasa Jawa ya? Karena kontraksi minus 5,32%. Silakan jawab. Apakah betul telah terjadi resesi? Ada yang bawa secara akademik termasuk pemerintah. Oh belum, karena harus 2 kuartal berturut-turut. Sementara para pakar mengatakan kalau anjlok dari positif 4%, 2% menjadi minus 5 itu lebih dari resesi. Apakah betul pemerintah tidak serius menanggulangi COVID-19 sehingga angkanya melaju belum turun-turun karena tidak serius baik menyediakan dana yang memadai untuk itu sehingga rakyat tidak perlu membayar sendiri untuk tes, khususnya swab tes yang mahal itu. Dan sekarang betul-betul enggak bahwa penanganan COVID-19 Indonesia ini terburuk nomor 3 dari bawah dari 193 negara, angka 191 yang saya baca ya. Jawab aja itu semua, nggak usah tuduh-tuduh macam-macam. Dan kami tidak mau memalingkan diri untuk menangis seperti itu. Jadi kalau mau berdialog, ya siapapun kita terima. Khusus Presiden, jelas kawan-kawan tidak mau kalau ke istana. Dan yang kedua tidak mau kalau kita ngopi-ngopi. Banyak. Kita kopi kami banyak ini penjual kopi semua. Ya. Saya kebetulan sedang menjual kopi Sumbawa daerah saya. Kita kalah enaknya. Jadi kalau mau ngopi ke warung kita boleh. Itu jelas ya jawabannya ya. Ya itu, yang angkat tangan, yang pakai topi. Kisbanding, Ketua Koalisi Wartawan Menyelamatkan Indonesia. Silakan siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yani, Abang tersayang. Meskipun hari ini nggak kenal saya. Oh, Ustaz Tony habis pakai masker. 2 saja pertanyaan saya. Yang pertama, bahwa kritik, masukan dengan berbagai data dan juga kajian telah disampaikan, lalu kemudian diakumulasi menjadi maklumat kami. Pertanyaannya adalah ketika maklumat itu dibaca, lalu kemudian ditaruh, dibiarkan, apa langkah yang akan dilakukan oleh kami? Apakah kemudian konversi pers lagi setiap seminggu 2 kali, atau ada yang lain? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bang Adi Mas Ardi bilang tidak menunggu 2024. Saya bertanya-tanya, itu maksudnya apa? Maksudnya nggak sabar Pak Jokowi sampai 2024, atau nggak sabar Pak Ma'ruf Amin 2024, atau nggak sabar dua-duanya sampai 2024, atau apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Tony Asyik. Sebelum ke Mas Adi menjawab dari soal 24, saya ingin pada kawan-kawan wartawan ini saya tertarik ada tulisan ya. Wapres Ma'ruf Amin mau dilengsarkan. Itu tulisan menarik gitu. Oh nggak mungkin sekarang TKO, nanti akan balik meng-KO kan. Coba nanti Mas Yani tanya tuh penulisnya siapa gitu. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya menyampaikan kita jangan bicara soal 2024. Persoalan bangsa ini hari ini itu detik demi detik, hari demi hari persoalan bangsa rakyat ini menderita, perlu pemecahan. Nah, sementara partai-partai politik berpikirnya 2024. Padahal terus bagaimana penanganan hari ini, penanganan untuk hari besok, untuk COVID yang terus meningkat, ekonomi yang terus drop. Jadi itu lupakan dulu lah, ini selesaikan dulu persoalan hari ini. Jadi bukan persoalan bahwa intinya kan begini, kita kalau kita 2020 ini selamat,
bangsa ini selamat, kemudian menginjak ke 2021. Kalau 2021 bangsa ini terpuruk, terus bagaimana? Jadi menurut saya, pikirkan hari ini keselamatan rakyat. Jadi partai-partai politik ini kan punya afiliasi ke legislatif, punya afiliasi juga ke eksekutif. Suruh mereka memikirkan nasib rakyat hari ini, bukan untuk 2024 atau pilkada yang belum tentu ada juga itu. Saya kira itu Pak Din maksudnya. Jadi ini tidak ada kaitannya soal kekuasaan. Jadi berpikirlah hari ini keselamatan rakyat hari ini dan besok dan lusa. Demikian. Jadi harap jangan salah mengerti pernyataan Mas Adi Masadi. Ini tidak tertulis dalam pandangan dan sikap kami, tapi maksud beliau tadi bagus ya, terakhir agar semua pihak, partai-partai politik, elit politik, pemangku amanat, jangan sibuk berpikir bagaimana berkuasa atau mempertahankan kekuasaannya 2024. Ada masalah bangsa saat dekat ini. Hadapilah itu maksudnya ya. Ada lagi? Kalau nggak ada ya, kawan-kawan semua, kita tutup sekaligus ini pemberitahuan dan undangan resmi dari kami untuk menghadiri acara deklarasi tanggal 18 Agustus 2020 hari Selasa, dan diharapkan bisa hadir jangan jam 10, kalau bisa jam 9 hadir, karena kita ada rangkaian kegiatan tadi. Di samping deklarasi juga kita memperingati hari kemerdekaan dan juga sekaligus memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan. Mohon sekali lagi hadir pada tanggal 18 Agustus. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.